Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, salam terus bergerak. Waduh, balik lagi nih di KP Oren. Ingat ya, P-nya bukan pakai F Fanta, tapi pakai Papa. Yoi. Hari ini gue mau didatengin narasumber. Sebenarnya narasumbernya berat sih. Narasumbernya adalah pelatih gue yang ya gue belajar banyak hal lah, apapun dengan pelatih gue ini. Kalau ngobrol berdua mah zaman dulunya mah ngobrol ngalang ngidul apapun lah. Tapi sekarang ini gue mau ajak sebagai narasumber. Bentar lagi gue datangin nih narasumber yang paling ciamik bagi gue pribadi. Widih, ini dia nih. Lu udah kayak ini mas, lu kayak Taliban lah mas. Ini puasa deh. Oh, siap. Jadi ustad-ustadan dikit. Siap. Widih. Bobo diktat lagi. Emang lu masih udah lupa mas? Ya enggak juga barangkali. Lah Ini kan lu kan udah kelotokan lah. Ini narasumber. Oh iya. Kalau narasumber harus bawa buku gitu. Ini apa nih, Meng? Hah? Itu sesuatu yang hangat lah. Minuman hangat dari warung menemani. Jadi lo sehat lah nongkrong di sini. Bukan dong masker lah, masa ngobrol kayak masker. Lu sehat nggak? Sehat gue mas. Lu jangan takut tuh, takut banget sama covid. Gua masalahnya gampang ketularan dari lu ntar. Siap ya. Ya udah kalau lu sehat ya gue sehat. Siap. Ini berat cuy. Obrolannya apa nih, Meng? Ini mas, gue sih sebenarnya gini, banyak orang yang apa ya ngobrolin kalau kita mau naik gunung tuh kayak ada perbekalan dan peralatan. Pasti banyak jadi apa ya? Kan tau sendiri zaman-zaman lo kali mungkin masih banyak zaman orang bawa mie instan satu dus kali ya. Zaman gue zaman apa? Ini zaman gue. Enggak, gua kan zaman lu beda mas. Lu mungkin pakai lentera yang masih pakai minyak tanah kali nongkrong camping. Udah lewat. Zaman gue udah modern. Oh siap. Modern gak ya bro? Tapi tetap masih pakai celana jeans. Oh iya, masih jarang zaman-zaman itu masih ada. Masih banyak pakai jeans. Jaketnya jaket jeans. Jaket jaket pilot lah, jaket parasit juga udah ada. Cuman celana yang masih belum familiar kan. Oh belum, celana gunung-gunung itu belum itu ya. Sepatu juga masih ya, kadang-kadang pakai Warrior, kadang-kadang pakai sepatu Warrior. Warrior ya. Sepatu bulu tangkis. Sepatu sekolah. Iya, gue tahu sepatu bulu tangkis sepatu sekolah. Iya. Bisa Warrior bro, zaman nih. Masih ada nggak tuh sepatu ya? Asik. Iya nih mas. Buat apa nih konteksnya buat apaan? Hah? Buat apa? Ya kan gini. Ini tuh buat obrolan-obrolannya gini. Banyak kan ya sebagai pendaki kan banyak sekarang nih. Zaman kita mungkin orang mau jadi pendaki gunung kan sedikit kali ya. Sekarang orang jadi pendaki gunung nih banyak. Cuman kadang kurang apa ya? Yang gue lihat sih gitu ya. Sepanjang perjalanan gue ngeliat orang mendaki itu kadang suka menjadi menyepelekan gitu loh. Masalah makanan, masalah peralatan, kayak gitu-gitu. Kayak naik gunung gede mah bawa 1-2 ibaratnya gitu ya. Buat 1-2 menu makan yang bagi mereka yang atau malah menyusahkan diri gitu. Banyak yang gue lihat seperti itu gitu. Nah, ini kan harus kita benahi nih atau kita bekali lah mereka minimal ya nggak kayak gitu juga kalau naik gunung gitu ya kan. Ada dasar-dasarnya benar nggak? Iya. Dari ya gue mungkin ngobrol dari gue mulai naik gunung lah. Iya. Naik gunung juga dulu tuh belajar. Seneng-seneng naik gunung, ngeliatin orang naik gunung, ngeliatin orang bawa ransel tuh apa sih isinya segede-gede gitu. Dari situ gue mulai kepo, kalau bahasa sekarang kepo, kalau dulu pengen tahu aja. Kintilin gitu. Ini apa sih jeroannya segede gitu. Segede gitu ya. Tapi gue boleh minum gak nih? Boleh mas. Ayo mas, lu minum dulu. Jauh-jauh dari Depok. Yo, kita minum dulu, santai aja. Lu mau ngerokok aja mas, kalem di sini. Namanya gue Cafe Oren mas. Ingat, pakai P mas, bukan pakai F. Kalau kafe yang itu kan gayanya restoran. Kalau ini mah gayanya kongko lah. Dulu kan kalau gua sih prosesnya pertama ngeliat, nyimak, baru nanya apa, bawa apa, fungsinya buat apa.
Nah lama-lama kok kalian naik gunung tuh begitu, jadi bisa berhari-hari. Kalau sekarang ya gue bisa ngomong dulu dan sekarang, taruhlah dari gue mulai naik gunung tahun 89. Buset, tahun 9 cuy. 89 gue lulus STM, gue langsung udah mulai seneng lihat orang naik gunung gitu. Kayaknya heroik banget lah, bawa keril gede kayak zaman Rano Karno gitu kan. Tahu dulu Rano Karno udah naik gunung juga ternyata. Sampai 2000 terakhir naik gunung ya, 2000 sekarang berapa, 2021 ya. 2021 belum ya karena pandemi gini nggak naik ya. 2020 iya. masih Terakhir masih. Terus apalagi sekarang berkembang media sosial nih banyak bener gitu. Terus berkembang. Peralatan juga update lagi, update. Mungkin dulu sebut merek nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa, di sini bebas. Dulu dari ransel yang frame-nya besi sampai yang ada besi, yang ada kursi itu ya? Ada, ini gue inget banget, gue pernah punya tuh. Zaman Rano gitu. Iya, kalau nggak salah itu merek Jayagiri sama tuh, gue lupa. Alpina ya gitu kan? Jayagiri sih pertama kali setahu gue. Setelah itu ada Alpina, ada ya Kartens, Albatros, Kanu. Itu produsennya rata-rata dari Bandung dulu. Gue nggak tahu dari mana. Ya, yang penting itu enak nyaman dipakai, pas sama punggung. Dari situlah nyicil satu persatu. Tapi kan balik lagi ke tujuan awalnya, mau naik gunung nih, gunung tuh seperti apa, terus nanti perlengkapannya satu persatu. Dulu tuh susah nyari perlengkapan, susah bener. Tendanya susah kali Mas? Gua belum pakai tenda, dulu masih ponco TNI tuh. Ponco ABRI lah, dulu kan bukan TNI, ABRI. Ponco ABRI kita bentang-bentang, kadang terpal juga. Terpal tukang kayak tukang biru lah. Masih di bawah itu kan berat itu. Iya kan dulu belum ada flysheet itu setahu gua tahun 93-an baru mulai muncul flysheet. Oke. Orang berkembang ya. Iya, flysheet itu kan lembaran ringan gitu, lembaran ringan yang dibentang bisa jadi shelter cepet. Nah gitu-gitulah. Nyicil satu persatu perlengkapannya apa. Terus lama-lama kalau naik gunung berhari-hari ya perbekalannya apa. Nah, jadi ada prinsipnya tuh ya, ada kayak mungkin 5W1H ya. Apa, what, apa, bagaimana, mau kemana, berapa lama, apa yang dibawa gitu. What, when, where, why, how, gitu lah ya. Kemarin udah gue bahas itu sebetulnya Mas gitu. Tapi itu balik lagi, berarti bener dong, fungsi rumus 5W1H itu wajib dimiliki atau dibekali oleh orang-orang yang pengen jadi pendaki. Objeknya apa? Mau naik gunung kah? Mau arung jeram kah? Mau manjat tebing kah? Mau masuk gua kan? Apanya dulu kan? Setelah itu baru apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibawa, berapa lama, mau ngapain, sama siapa dan sebagainya kan gitu. Betul. Nah, baru itu perencanaan tuh dari situ. Perbekalan apa yang mesti dibawa, perlengkapannya apa aja, perbekalannya apa aja, terus juga tujuannya harus jelas juga, mau kemana. Misalnya mau ke Gunung Gede gitu kan, ke Gunung Gede tingginya udah 2.900 sekian, udah kebayang gitu ya. Cerita-cerita juga dari narasumber atau dari sumber informasi, kita cari dulu data informasinya bagaimana. Kalau Gunung Gede dingin ya jangan pakai sarung doang gitu. Terus kalau ke Gunung Gede dingin ya jangan, kalau dulu mungkin masih pakai ponco, kita masih pinter-pinteran bikin cara ngerapetin ya. Kalau sekarang kan udah ada tenda, bisa pakai tenda, pakai sleeping bag. Dulu cari sleeping bag aja susah. Mungkin kalau ada pun tebel-tebel kali Mas. Susah. Dulu sarung disambung 2. Siap. Sarung cuy. Sarung disambung 2. Kebayang enggak tuh sarung buat 2 kayak apa panjangnya? Ya bisa buat selimutan. Ya minimal angkat ya? Iya, kalau satu kurang. Iya, kurang panjang. Nggak apa-apa lah, panjang sedikit jadi buat selimutan gitu. Ya kira-kira gitulah gambaran tuh dulu dan sekarang. Berkembangnya teknologi macem-macem lah, makin
Ransel juga banyak ukurannya. Misalnya mau sehari pakai apa one day pack, Oke. kan? 2 hari segede apa, 3 hari segede apa. Oh, makanya kenapa Ransel tuh ada liter-literan gitu ya Mas? Iya, orang Dasarnya gitu. itu sebenarnya ya. Tapi bukan gua nggak tahu bukan sekedar nama doang. Oh, ini 20 liter, 30 liter, bukan sekedar itu, tapi ada fungsi Iya, sebenarnya itu buat nama liternya. ukurannya aja Oh. sekian liter tuh buat berapa hari sekian liter. Tapi nggak tahu juga ukuran liternya tuh dari apa. Apa diukur jadi berapa liter gitu. Apakah pakai beras Nah. gitu dimasukin gitu? Ya Karena kan kira-kira gitu. kalau taruhlah dari mulai 30 liter ya mungkin buat one day pack. Oke. Yang 50 liter sampai itu bisa 2 hari, Ya. 3 hari. Terus kalau mau sampai 5 hari ke atas ya mungkin yang 60 sampai bisa di-expand. Sampai 100. Atasnya itu ranselnya gitu. Tapi kan ya segede gitu kan jeroannya tuh apa? Gitu. Terus Nah. packingnya gimana? Nah. Itu kan ada Itu yang seru tuh. manajemennya. Iya, iya. Ada ngaturnya, ini ditaruh di mana, apa yang mesti dibawa, ngaturnya gimana dan sebagainya dan sebagainya. Itu perlengkapannya. Terus makanannya juga apa aja, menunya bagaimana, variasinya apa. Jangan kalau lu makan mie lagi keriting lah. Tambah kayak rambut lu dong, Ya, Bos. ini efek instan keriting. Efek lu berarti tuh, Mas. Kebanyakan mie instan. Globalnya gitu lah. Kalau Oke. mau satu persatu nanti bisa aja dibedah sih. Apa gitu. Ya berarti kan serunya gini nih Mas. Ya yang gue lihat terkadang ya kalau sekarang mungkin udah ada banyak apa ya, perbekalan atau peralatan yang dibikin simple, bener nggak? Jadi ya mungkin harga sih juga pengaruh ya. Tapi gue lihat masih ada banyak yang ngelupain gitu. Iya. Gitu. Mereka ngomongnya adalah kayak menyepelekan gitu. Peralatan kadang seadanya di mereka bawa. Tapi gue lihat sih lebih ke pendaki-pendaki pemula ya. Karena nggak tahu nih ada faktor-faktor apa sih yang dilihat apa sih gitu. Jadi kayak naik gunung gede masih ya ranselnya mungkin cuma 1-2 secukupnya tapi orangnya banyak tapi nggak tahu isinya apa. Gue juga nggak pernah lihat tuh isinya apa sih, mereka bawaannya apa, makanannya apa. Yang gue lihat sih takutnya ya, jangan sampai ya kan tahu sendiri penyakit di gunung kan lebih ekstrim gitu kan. Iya. Kalau untuk balik lagi ke perencanaan, misalnya perlengkapan itu, gue kadang-kadang juga bingung juga. Nah, ada beberapa temen, tapi yang pasti kalau tips dari gue, lu membeli atau mencari sesuatu itu yang penting beli itu fungsinya. Oke. Beli karena fungsi. Karena fungsi, jangan gengsi. Wah, beda ya. Beda. Karena pengaruh dong ke brand. Pengaruh. Contoh gini lah. Hmm. Kalau kita pakai jam tangan untuk ke gunung gitu, Oke. kan kita beli fungsinya. Hmm. Fungsinya buat apa sih? Tahu waktu. Oke. Kadang ada juga yang di Ada altimeternya. altimeternya untuk mengukur ketinggian. Oke. Nah, kalau orang nggak tahu kan, wah ini keren nih jam nih. Cakep aja. Gengsinya aja yang dibeli gitu. Oke. Kadang gue suka bercandain begitu naik gunung nih, gue lihat, Bisa pakainya nggak? wah jamnya keren nih orang. Iseng-iseng gue nanya, ini ketinggian berapa ya? Terus dia jawab, wah nggak tahu. Kan lu pakai jam lu keren. Emang kenapa jam gua? Jam lu bisa ngukur ketinggian. Masa sih? Iya, Nah kan? itu pernah gua kejadian kayak gitu. Oh. Terus gua pikir nih orang beli gengsi. Iya berarti beli kemakan merek, Ya, bukan fungsi. ya. Karena gue juga ngeliat tuh, sebenarnya di jam itu ada kompas, ada ketinggian, ada suhu ya kan. Kadang sekarang ada GPS, ada. Oh iya udah arah ke situ kan. Iya. Berarti kan sudah aman sebenarnya dari satu genggaman di tangan di ini dia kan. Gitu, baterainya lebih awet Terus lagi. sepatu juga kan kadang-kadang gue lihat, wih ini sepatunya keren. Padahal peruntukannya misalnya untuk ke gunung es atau untuk ke Oh dari solnya ya. ya. Nah yang kayak gitu-gitu juga kan, itu banyak yang nyalahin alatnya. Satu saat gila gue beli barang mahal-mahal tapi jebol gitu. Insolnya jebol. Ya lu lihat dulu ini sepatu dibuat made in mana, terus sebenarnya untuk di mana sih? Kalau untuk di medan tropis ini, lu sepatu sekeren apapun, sepengetahuan gue yang paling tangguh tuh sepatunya TNI udah. Paling tangguh. Sepatu kulit jeruk. Iya, makanya gue kalau beli sepatu untuk di tropis, gue nggak sayang lah, pakai sekali turun cuci
ke tukang sol udah. Setelah itu aman pakai. Oke. Iya, walaupun nanti ada fungsinya yang sedikit hilang, yaitu udah nggak waterproof misalnya, Bocor. bocor. Gitu. Nah, itu sebenarnya bisa aja diakalin, dikasih lilin lah, lilin cair, ya, sela-selanya itu kan jadi berfungsi lagi. Daripada lu udah pakai sepatu mahal, padahal fungsinya bukan untuk di tropis, lu pakai jebol tuh. Nyalain merek Nyalain lagi. mereknya udah gua itu awalnya karena dia beli gengsi, bukan beli fungsi. Ya. Gue paham, Bang. Berarti jangan sampai kita beli gengsi, bro. Hati-hati. Beli fungsi, bukan beli gengsi. Tuh ingat dari tips salah satu narasumber gue ya. Ya itu kayak gitu kan, bukan kita nggak dapat dari teori-teori, tapi Ya. harus ada pengalaman. Gue pernah itu, gue pakai sepatu nih, gue pikir udah paling keren, gue pakai lah. Pas di kaki juga, terus gue pakai naik, begitu nyampe di puncak mulai Renggang. Soalnya mulai terbuka, jebuka. soalnya itu akhirnya jadi nyusahin diri sendiri gitu. Berarti sama juga kalau kayak pakai sendal dong, Mas. Ah itu salah kaprah. Sendal Apalagi gunung orang gitu. sendal gunung itu salah kaprah. Kemarin gua ngobrolin tuh Kalau konten gua kemarin naik gunung gitu. satu bawa sendal, bener pakai sepatu untuk trekking, yang kedua sendal jepit yang paling tipis. Ya iyalah, itu kan Iya, supaya iya, ngurangin iya, beban. betul. Yang paling tipis aja mungkin sendal hotel. Karena itu kan fungsinya cuma setelah lu nge-camp, lu diriin tenda segala macem udah selesai, lu giliran masak-masak, buka sepatu, pakai sendal. Nah, sendal itu kan fungsinya cuma bukan buat di situ doang, di Iya. tempat camping. Buat ke buang air kecil, lo pakai sendal Oke. jepit ya gitu. Intinya hanya buat seputaran lah Iya, kalau jangan pakai buat trekking, salah kaprah. sendal. Jadi jangan beli fungsi lagi. Orang sendal gunung tuh setahu gue juga dulu kan itu sendal Dibikinnya buat- outdoor untuk ke sungai, untuk rafting. Oke. Itu pun juga rafting ada sepatu rafting. Sekarang. Kalau sendal kan yang paling yang termurahnya orang rafting ya pakai sendal itu gitu. Iya sih. Biar dia keikat kan ya. Biar kalau Gitu. sendal jepit yang ada kalau di rafting biasanya Iya. nganyut. Kalau nggak siap-siap. Nah, ada faktor-faktor apa ya, Mas, kalau mempengaruhi sebuah pemilihan baik secara peralatan, perbekalan? Kalau orang-orang yang mau mendaki gunung itu apa sih faktor-faktor apa aja sih kadang-kadang yang bisa buat gambaran ke teman-teman yang lagi hobi-hobi petualang baru lah? Ya Jadi tadi seperti- balik lagi tujuannya mau kemana, berapa lama. Jadi kan larinya apa yang dibawa gitu. Ya, betul. Misalnya mau ke gunung, kita bedain nih dua lah, satu Gunung Salak, satu Gunung Gede. Gunung Salak mungkin bagi orang yang udah tahu udah ketinggiannya 2000-an lah ya, Pendek Nggak anggapannya. dinginnya tuh nggak terlalu ekstrim, Iya. terus masih lebat, Hmm. vegetasinya masih lebat, hutannya masih lebat, artinya anginnya juga nggak gede-gede apa. Nah itu masih bisa misalnya pakai flysheet, pakai sarung bag, sarung yang disambung dua tadi. Oke. Nggak terlalu ekstrim, nggak harus pakai sleeping bag misalnya gitu. Tapi kalau mau nyaman mau pakai sleeping bag, pakai tenda. Tapi kalau mau simple ya mungkin pakai flysheet, sarung bag, artinya meminimalisasi barang bawaan kan tujuannya gitu. Tapi dengan tidak mengesampingkan nanti di sananya, karena di sana tidak terlalu dingin, misalnya di Gunung Salak. Nyepelein gitu ya. Nggak nyepelein, karena kita data informasinya kita udah jelas. Oh gunung ini dinginnya nggak sampai sekian, pakai sarung masih aman. Gitu. Dan di sana masih bisa bikin perapian, mungkin bikin api unggun dan sebagainya masih bisa. Oh, karena mungkin tidak ada pembatasan atau peraturan yang menghambat orang bikin api unggun ya. Karena Ya, gunung itu. juga ada peraturan-peraturan yang nggak semuanya bisa bikin api unggun. Ada, tapi sebetulnya sih menurut saya, ya kalau peraturan bisa sih diikutin, ditaatin, tapi di satu sisi ada tujuan tertentu. Ya, api unggun itu bukan sekedar buat bikin api unggun dan angker uang Iya, kayak bukan kebakaran, buat bukan. gaya-gayaan keren-kerenan, enggak. Itu buat ngangetin diri, tubuh lah, buat masak lah, buat ya. Karena kalau sekarang api unggun banyak kan orang buat bikin konten, Mas. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke situ tadi perbandingannya kenapa kalau ke Salak, ke Gunung Salak masih boleh pakai yang begini, sedangkan ke Gunung Gede jangan coba-coba pakai pakai flysheet, pakai sarung bag gitu misalnya, pakai sarung. Terus tiba-tiba kita udah naik Gunung Gede, terus turun ke Surya Kencana, ngecamp lah di situ. Waduh. Kalau kita cuma pakai flysheet dan sarung bag, Juara itu namanya menyiksa diri gitu. Padahal kita udah tahu itu ketinggiannya 2000 sekian,
Dan di alun-alun itu dinginnya sampai Bisa sekian bisa derajat. minus loh Mas katanya. Pernah ada yang sampai ke batu es. Ya kalau musim kemarau kan itu sangat dingin gitu. Heeh. Sangat dingin. Ada bedanya antara musim kemarau dan Musim penghujan. penghujan. Musim penghujan ya beda lah sekian derajat gitu. Hmm. Cuman artinya tetap dingin. Kalau kita naik gunung tanpa persiapan, misalnya ke Gunung Gede, menyepelekan, nggak pakai tenda, nggak pakai sleeping bag, nggak pakai yang nyaman gitu, itu kenikmatannya hilang, nyiksa Ya, ya. diri. Apalagi ada juga yang gaya ini Mas, gue pernah ngeliat ada juga yang orang yang gaya apa ya, naik malam gitu, naik malam, terus pokoknya gimana caranya sampai di puncak tuh sunrise gitu, kan dia nggak bawa apa-apa berarti, ya mungkin jaket tok doang kali dipakai semalaman itu. Ya banyak sih orang tujuannya masing-masing, cuman buat gue pribadi itu kan kita nikmatin lah, Ya. naik gunung tuh nikmatin, nggak cari susah tapi Betul. cari suasana tersendiri, Ya. suasana tersendiri, pemandangan yang beda, kenyamanan yang beda, ya harus kita persiapin bener-bener. Ya, nikmatinnya juga beda lah ya Iya. pasti. Ya sekarang gue lihat banyak juga yang orang lari terus turun naik 1 hari full bisa. Itu gue nggak kebayang safety prosedurnya gimana gitu. Mungkin kalau sendiri sih gue nggak nyaranin lah. Kalau lari gitu minimal ya ada tandem malah berdua ya. bertiga, kalau ada sesuatu Bisa. gimana caranya. Itu mungkin bagi komunitas itu atau mereka yang lagi hobinya. hobi gitu udah dipersiapkan. Ya. Cuman gue sendiri nggak paham, gue nggak komentarin tentang itu. Cuman kalau perlengkapan ya bisa sih disiasatin lama-lama kan. Nah, ada lagi sleeping bag yang gedenya segini tuh tapi angetnya luar biasa, itu kan ada sekarang Iya. gitu. Jadi mungkin ada istilah sekarang apa ya? Ultralight. Oh, jadi dengan mengisinya banyak perkembangan Iya. waktu ini banyak juga sebenarnya ada alat-alat pun menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Jadi dengan perlengkapan yang minimal tapi mendapat kenyamanan yang Maksimal. maksimal. Nah, itu yang disebut ultralight. Oh. Kayak gitulah. Ya, Gue juga punya. dengan Udah mulai berubah dong. ya satu persatu ternyata Siap. oh ini bisa bawa kursi yang beratnya cuman 200 gram gitu kan. Kursi. Iya. Oh, kursi-kursi duduk-duduk. Ya kita kan kalau Oke. jongkok terus, apalagi gua kalau udah naik gunung suruh jongkok kan nggak enak bener. Iya. Paling nggak buka terus kursi lipetnya Ya dipakai. minimal kalau pas kita lagi pas masak, Nah, nongkrongnya juga enak ya. nggak langsung di. Tanah atau di. Jadi intinya perlengkapan yang kita bawa itu harus fungsional, berfungsi baik, kuat, ya sehingga memberi kenyamanan yang maksimal. Nggak nyepelekan kayak gitu. Ngomongin perbekalan dan peralatan sebenarnya kan balik lagi tadi 5W1H, bener nggak ya? Gitu. Berarti kan juga ada faktor kapan dengan siapa itu juga berarti harus apa ya? Minimal orang-orang ini ya 5W1H-nya itu benar-benar Diterapin. diterapin. Dia ngerti lah. Gitu. Terus kalau perbekalan dari kita ngomong perbekalan tuh, tadi gue bilang gue dulu taunya mie instan, ternyata lama-lama kalau belajar masak enak juga kan. Iya. Kita bisa inovasi ke makanan yang kita suka dari rumah, tapi kita udah prepare nih. Oh kalau sayur asem ada bumbu raciknya gitu kan. Apalagi kalau siang kita masak pakai kastrol gitu, pakai perapian. Nah, perapian itu lebih nyaman, pertama hemat bahan bakar, bawalah alat masaknya. Jadi variatif. Kalau menu kita mau berapa hari sih? Iya. Masa mau setiap pagi, siang, sore mie instan terus, ya budek lah, keriting lah gitu. Kalau pagi misalnya roti atau lontong atau ya bisa juga kan, lontong kan nggak basi kalau kita bawa Ya, dari rumah. betul. Dari bawah. Itu berapa lama lah, 24 jam aja lontong nggak akan basi misalnya gitu. Lontong kasih bumbu kari apa segala macem, bikin apa? Ibaratnya jangan sampai makanan yang kita bawa ini adalah makanan yang malah bikin susah kali ya. Iya. Sebenarnya makanan yang biasa kita makan sebenarnya. Iya, Gitu. cuman gimana caranya Packing. kita memprepare di sana aja bakal jadi praktis. Nah. Menyajikannya jadi praktis. Ya, jangan sampai juga kayak mau masak bikin sayur-sayuran misalkan malah jadi rempong dong gitu. Iya, ya biasain dari bawah tuh udah yang nggak penting-penting nih kupasannya udah
atau dia di Rajang. Jadi dan ada seninya juga masak-masak di outdoor tuh di. Apalagi kalau gue sih sebenarnya lebih tertarik kayak orang masak bawa ikan asin kan, kayaknya Nah itu juga nggak apa-apa. seru-seruan Itu baunya mengundang kan. selera kalau Mengundang selera tapi kan. jangan lupa bawa ikan asin ya bawa minyak gorengnya gitu. Karena ikan asin yang kita bawa minyak gorengnya lupa kalau mau bakar. Ada mas, ikan bakar, ikan asin bakar. Nah, itu juga yang kayak gitu apalagi kalau kita agak prepare dikit, ya dibikinlah daftar menunya. Oh Iya. siap, betul. Jadi makan pagi gua apa, makan siang gua apa, makan malam gua apa Iya, gitu ya. sehingga nanti ada satu paket makan pagi, paket makan siang, paket makan malam. Oh itulah makanya dibuat kita harus bikin dulu gua belajar adalah lu paket-paketnya nih, gitu ya. Iya, Per iya. kelompok nih misalkan nanti yang bawa kelompok, misalkan kalau kita berlima, lu bawa paket pagi ya, paket siang, kayak gitu Nah, ya. setelah di paket-paket nanti nge-manage-nya enak. Paket pertama lu yang bawa gitu. Ini Oh. paket yang kedua dia yang bawa. Apalagi kalau lu naik gunung nih jangan naik sendiri. Jadi bukan dibuat gini, Meng lu bawa berasnya, lu berasnya itu tasuk gue, terus lu dibawa gula jadi bahaya lu itu tiba-tiba lu mencang. sayuran di tempat dia, ini lauk yang ini gitu. Yang ada enak dia bisa makan. Lah gua kalau beras. Iya sama aja Ngambil dia makan beras doang. gitu panjang jalan Nggak kalau. bisa, itu harus satu paket nanti prepare-nya juga enak. Prepare-nya manajemennya juga enak. Misalnya paket satu lo yang bawa nih pagi. Oke. Paket siang gua yang bawa, paket malam dia yang bawa terus gitu. Itu juga kan jadi fungsi ketika gua akan mungkin yang masak siapa bergantian mungkin gara-gara paket itu kali ya. Iya, bisa Atau juga. dia bisa menyiapkan itu ya kan. Cuman kan nggak semua kita misalnya orang Bisa berlima, masak. enggak lima-limanya bisa masak. Oh, Pasti oke. biasanya juru masaknya si A aja. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kalau juru masak tetap satu tapi yang bawa kan bergantian gitu. Tahu gitu minimal Iya, tahu. paket Ini ada di mana, ada di pagi situ. ada di siapa, paket Dirasa siang ada di siapa. siapa. Nah, kita udah. Dan itu juga memanage kalau misalkan ada ketinggalan teman-teman yang mungkin ada yang tertinggal atau apa, dia nggak pikiran panik. Iya, Gua nggak punya makanan. perlengkapan juga begitu. Tadi Oh. balik lagi ke Hmm. perbekalan. Kalau udah ini misalnya setiap orang ada perbekalan pribadinya. Oke. Masing-masing udah tahu lah tuh. Misalnya alat tidur ya pasti masing-masing, alat pakaian ya masing-masing. Oke. Tapi alat kelompok kan ini ada juga. Tenda, flysheet itu kan alat kelompok. Ya. Alat penerangan itu kan alat kelompok, alat masak kan alat kelompok. Nah, Hmm. itu jangan di satu orang. Jadi misalnya alat masak di lu, Meng. Nah, alat buat kemah nanti di temen lu, alat buat apalagi di sini. Jadi sama rata bebannya tuh akan jadi imbang. Prinsipnya itu kan tadi ada teorinya tuh sepertiga berat badan. Nah, kalau Oke. nggak percaya cobain aja. Misalnya lu Meng, berat badan lu berapa? 60. 60 lu bawa 40. Modal Kuat. gue. Ya tapi gue Kalau kuat. bicara kuat. Kuat. Tapi mungkin 100 meter ngaplek gitu. Iya sih. Belum nanjak. Iya, ya Belum- cobain aja lah. Kira-kira teori itu tuh begitu. Oke. Lalu kuat enggaknya kan itu kita asupannya, makanannya. Makanya yang paling sederhana aja lah. Kita itu harus memenuhi kalori yang cukup untuk badan. Anggaplah kita kerja berat, ini kan Iya. pendaki kan kerja berat. Kalorinya tuh harus cukup. Cari-cari yang kalorinya banyak, terus ininya simple penyajiannya. Kalaupun mau ekstra nanti ada sambil kita ngobrol enak sambil masak kan. Kalau malam udah di tenda gitu ya bikin sayur sop lah segala macam. Oh iya gitu. Di gunung. Jadi intinya kalorinya harus cukup. saya sop pakai daging dikit Ya. tambahin ya. Kayak Tidak asing di lidah itu tadi yang gue Betul. bilang. Kita orang Indonesia pilihnya yang apalah Gaya-gayaan bule gitu ya. Bule ya nggak Tapi besoknya mencret. nggak biasa makan kornet lah. Yo, ya sampai malah enak kali ya. Tempe goreng juga tuh kan enak. Ya, iya betul. Ya bawa jangan lupa misalnya bawa terigunya atau racik yang udah jadi kan. Sebenarnya gitu. malah jadi ibaratnya kalau kita bawa perbekalan itu sebenarnya bikin semaksimal mungkin di sana tuh kayak orang makan besar kali ya, yang Iya, asik gitu iya, ya. tapi- Kalori tercukupi, ini tercukupi gitu ya. Tapi selera juga dapat gitu ya. Biar enak apa namanya selera makan kita bisa tumbuh sehingga kalori kita masuk lagi terus begitu tidurnya nyaman besoknya fresh lagi. Oh, makanya itu kenapa nggak berpengaruh dong kalau gunung-gunung yang jalannya panjang. Sangat pengaruh. Jadi Kalau kita itu aja pasti bosen satu. Terus yang kedua kalorinya berkurang. Kita udah
kegiatannya makin berat, terus asupannya makin sedikit, nggak imbang, pulang-pulang yang ada sakit kuning, tipes. Ya itu ngirinya malah itu. Belum lagi ada yang punya emah. Ini wah penyakit di gunung gitu ya. Tips-tips buat perbekalan gitulah. Ya, ya. Cari yang mudah didapat, murah, bukan murahan ya. Ya. Murah bukan murahan tuh misalnya begini. Kalau dulu zaman gua tuh, kalau sekarang kan mau murahnya sama, coklat. Ya. Coklat misalnya kan kalorinya tinggi. Cuman kan harganya mahal zaman Iya. dulu. Gua ganti pakai gula merah. Oh siap. Ya, Betul. sesuatu yang makanan manis tuh kalorinya Iya. kan tinggi. Makanya kita kalau tanpa aktivitas sering minum manis dan segala macam itu penyakit. Tapi kalau beraktivitas Iya, berarti mengeluarkan keringat, akhirnya kan itu kalori langsung diolah oleh tubuh Jadi sehat energi. lagi, jadi energi. Oh. Tapi kalau tidak jadi energi, jadi penyakit. Iya loh, jadi gendut. Kira-kira jadi- gitulah. Oh, iya. Makanya kalau dibilang pendaki itu sebenarnya harus kudu sehat, sebenarnya tergantung perbekalannya dia bawa. Iya. Sebenarnya. Makan yang dimakan. Jadi dia. terjawab. Keril segitu isinya apa, Apa? itu terjawab tadi kalau udah Oh. satu persatu dibedah. Oh, jeroannya ada alat tidur, isinya sleeping bag, isinya sweater, isinya kupluk, isinya kaos kaki. Jadi berarti baju kalau tidur. dia harus nyaman, berarti gini peralatannya harus nyaman. Iya. Gue mau tidur juga kudu nyaman, jangan Iya. sampai gue nyiksa. Iya. Gara-gara di tempat dingin gue cuma pakai sleeping bag, harusnya gue bawa sleeping bag, gue pakai sarung bag misalkan gitu. Oke siap. Oke mas, wah kayak berat obrolan sama Mas Sugi mah. Mas Sugiarto ini adalah bisa dibilang kawakan bro. Pelatih gua. Entar banyak dulu, hal. Meng. Apa? Jangan ngomong pelatih. Apa tuh? Kalau pelatih itu ada yang dilatih. Oke. Yang dilatih itu cuma dua. Apa? Kalau nggak siswa, satwa. Kalau lu sekarang ngomongin gua pelatih, lu mau siswa apa satwa? Gue siswa, sialan. Gue siswa, gue mantan siswa lo mas. Berarti gue nggak mau jadi satwa, enak kan? Satwa mau dipecut cuy. Gak apa-apa sih kalau lu panggil gua pelatih, tinggal gua menerapkan lu tuh apa? Lu kata gua- Siswa apa satwa? Lu kata gue ini ke-9. Oke, obrolan itu lebih seru lagi sebenarnya, mau banyak gue bedah sama Mas Sugi sebenarnya. Cuman kita bagi-bagi tugas lah, kita bagi-bagi episode lah supaya teman-teman juga sobat-sobat dari KP-nya orang ini nggak bosen, nggak boring. Yang penting ingat setiap perjalanan itu kita punya kerangka safety. Ya, harus ditekanin ke teman-teman semua bahwa kerangka safety itu nomor satu, karena mengatur sebuah perjalanan itu yang baik adalah proses perjalanan itu diatur oleh sebuah perencanaan yang baik. Oke, jangan lupa like and subscribe channel kami supaya kita bisa obrolan lebih lanjut lagi. Thank you Mas Sugi atas masukan-masukannya. Gue mau bedah banyak hal sebenarnya Mas. Gitu. Ini ada Orange Cafe-nya juga nih. Yoi, sampai ketemu lagi di Orange Cafe Orange.